Memang apa kabar? Semoga videonya kedengaran ya. Semoga videonya kedengaran gitu suaranya. Jadi, selamat datang di Sabtu Berpikir. Dan kali ini episode-nya bukan dibilang spesial sih, cuman kebetulan lagi di luar, sekarang lagi kayaknya ada sempat pernah aku juga bikin video yang 2024 tuh, itu aku bikin di sini juga, di kafe ini juga, dan kayaknya hari Minggu, tanggal 7 September, dan ya, seperti yang kalian bisa lihat di judul, dan itu adalah video tentang beberapa opini yang aku tulis mengenai apa yang terjadi di Indonesia minggu lalu gitu ya. Minggu lalu which means ya 25 sampai bukan minggu lalu berarti ya 2 minggu lalu ya. Pokoknya rangkaian mayhem yang terjadi terutama di negara Indonesia gitu ya. By the way di sini aku bikin pointers ya. Dan apa ya, mungkin ini ya beberapa take dari aku aja sih. Sebenarnya aku udah bikin satu video sebelumnya, cuman videonya korup, nggak tahu kenapa. Jadinya aku cuman bisa secure satu bagian doang, dan itu yang aku positif gitu, which is di bagian endingnya doang. Nah di sini tuh aku sebenarnya udah tulis beberapa poin gitu yang menurut aku bikin aku kepikiran terus gitu dari beberapa poin ini terhadap kejadian itu gitu. Yang pertama itu adalah kenapa sih susah banget untuk minta maaf? Kenapa kok bilang anggota-anggota DPR ini kenapa sih susah banget untuk bilang untuk kejadian yang kemarin kami meminta maaf yang sesungguh-sungguhnya karena ini adalah bentuk dari respon rakyat, respon saudara-saudara sekalian terhadap kinerja kami yang belum maksimal dan belum bisa memenuhi ekspektasi teman-teman kami, memohon maaf. Itu kayak gitu kok susah banget ya gitu. Prosesnya susah banget gitu. Dan ya aku udah tahu konteksnya, akhirnya makanya ini aku nunggu gitu kan, nggak langsung pas hari kejadian langsung bikin video, nggak, aku nunggu dulu, pahamin dulu konteksnya gimana segala macam supaya tidak. Menurut aku itu semua terjadi gara-gara respon sebelumnya dari DPR gitu kan, dari anggota DPR ya, kita udah tahu semuanya, Ahmad Saroni, apa lagi yang DJ aku lupa lagi namanya di siapa, tapi yang paling terkenal kan Ahmad Saroni karena Iron Man-nya Indonesia gitu kan. Iron Man-nya Indonesia kemarin sempat ngeluarin statement di mana kita dibilang kita dikatain wow. Karena aku kayaknya ada di grup yang mau bubarin juga sih awalnya sebelum aku pelajari, dan aku juga awalnya mikir respon utamanya ketika kita bubarin aja lah, ini kita riset aja semuanya. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya akan bahaya deh gitu. Ini aku tiba-tiba kepikiran gitu. Oke, itu poin pertama sih yang pengen aku sampaikan, itu kenapa sih kok susah banget gitu minta maaf. Apa karena mereka mau menjaga martabatnya mereka, karena mereka perwakilan gitu, representatif ya, bisa jadi ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Menurut pendapatku pribadi, ketika sebuah leader minta maaf atau justru malah itu menunjukkan bahwa dia memang beneran peduli, bahwa dia memang beneran care sebagai leader, sebagai ini dia tidak hanya punya kepedulian, dia tidak hanya menunjukkan kepedulian, tapi dia juga menunjukkan bahwa dia aware akan kinerjanya mereka gitu. Ini saking nggak bisa, ini udah dipegang kayak gini, megangnya kayak gini.
Ya, jadi kok susah banget gitu untuk minta maaf. Nah itu poin pertama. Ada beberapa poin ini video kayaknya akan panjang dan kalian akan dengerin aku ngasih terus. Yang, nah poin pertama itu di ke poin kedua yang pengen aku sampaikan itu karena aku narik kesimpulan apa pokoknya dari semua video-video gitu ya, semua video-video yang dikeluarin DPR atau apa, akhirnya ada beberapa yang bikin video gitu kayak Uya terus pokoknya yang DJ itu aku lupa deh namanya beliau siapa, tapi aku lihat videonya Uya itu ya scripted biasa gitu yang udah dibikinin film apa segala macam. So I don't see genuinity yang keluar dari video itu nggak tersampaikan sama sekali. So questionnya masih sama, kenapa sih kok sulit banget untuk minta maaf? Just say hey, orang-orang yang aku wakilin which is konstituen gitu, sorry tapi kinerja saya buruk dan saya kedepannya akan coba lebih banyak lagi, coba lebih baik lagi, which leads to poin kedua, kenapa mereka sulit untuk minta maaf. Ada satu layer why lagi gitu di kepalaku yang muncul itu, kenapa ya kok dia sulit minta maaf, antara emang nggak ada kemauan atau kepedulian dari mereka gitu kan, kayak mereka emang udah nggak peduli aja gitu, kayak ya udahlah kita dikatain itu di gaslight, DJ-DJan. Antara itu nggak ada kemauan atau kepedulian terhadap yang sudah membuat mereka ada di atas sana, itu yang kedua yang otaknya vakum aja. Sama seperti kalau teman-teman, kalau nggak salah itu ya yang Indonesia Biru yang tahun lalu itu ya, aduh ada cerita lucu lagi nih, pokoknya aku akan sharing lah pokoknya gitu. Apalagi tadi namanya ya yang Indonesia Biru itu, yang Merdeka Biru segala macam. Aku bikin posting di Instagram tahun lalu, persis mirip-mirip Agustus September. Terus tahun lalu aku bikin itu, terus habis itu ada satu poin yang masih relevan sampai sekarang gitu yang aku tulis di situ, yaitu ini mereka yang di atas nih beneran nggak peduli atau emang istrinya nggak ada aja gitu, atau empatinya nggak ada atau gimana sih gitu. Dan tapi ada banyak S3, ada banyak dokter di atas sana gitu yang akhirnya bikin aku bertanya, emang berarti harus sepintar apa lagi orang itu untuk bisa nunjukin itu, untuk bisa nunjukin empati, untuk bisa say sorry gitu, atau memang nggak butuh itu sebenarnya, atau gimana sih ini gitu aku mikirnya. Tapi ya sehingga banyaklah mulai kan kayak rujukan, terus banyak yang meresponnya itu jadi ke anarkis gitu kan. Itu apa ya kita maksudnya konspirasi udah banyak, tapi kayaknya itu udah maksudnya feeling aku sih itu yang jelas bukan dari rakyat yang benar-benar mau menyuarakan, tapi ya dari sesuatu yang lebih berkuasa dibanding rakyat gitu kan. Jadi agak kebaca gitu, menurut aku. Tapi sedih karena aksi-aksinya itu memakan korban nyawa. Itu yang paling aku bikin aku tuh kayak sampai kaget. Apalagi pas nonton video yang mobil polisi menabrak, itu aku kayak terus sedihnya itu 2, 3, 4 kali ketika aku rewatch. Tapi ketika pertama kali aku nonton itu, hal yang pertama bukan sedih, shock. Bisa ya orang yang fungsinya mengawasi dan melindungi kita dari hal-hal yang sifatnya melanggar hukum tuh melakukan hal gitu. Nggak pernah kelihatan. Aku nggak pernah ngelihat
dan itu terang-terangan dari banyak angle. Gila, aku kayak oh my god, banget. Dan nggak kepikiran, baru nonton kedua ketiga, dan puncaknya itu sampai di yang aku sedih pas tahu oh ya ada itu sedih banget sih. Dan yang kedua nonton kedua ketiga keempat kalinya itu aku udah kayak bener-bener sedih campur marah. Terus puncaknya kesedihan, bukan marah tapi puncak kesedihannya adalah ketika pemakaman Van. Itu kalau nggak salah ada beberapa pejabat yang datang ya, tapi yang paling waktu itu aku nonton dari BBC nge-shoot gitu, ibunya Avan teriak, "Pak, ini anak saya udah nggak ada, Pak, Pak, gitu. Ini anak saya udah nggak ada." Itu aku langsung langsung nangis aku. "Pak, ini anak saya udah nggak ada, Pak, 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 ini anak saya udah nggak ada." Aduh, itu aku nangis ya. Terus ya intinya yang anarkis provokasi itu kayaknya bukan, menurut aku bukan dari rakyat yang benar-benar mau menuntut, mau bersuara, mau there's some powerful entity. I don't know, tapi itu konspirasi lah ya, seperti yang kita udah tahu. Well, anyways, itu kejadian yang paling puncak menurut aku adalah itu, kayaknya aku nggak pernah lihat loh di internet atau di dunia maya atau sosial media hal yang kayak gitu. Dan kemarin mungkin buat cerita sedikit buat teman-teman, kemarin itu aku sempat lunch sama teman-temanku, terutama yang ada di Berlin ini, teman-teman kantor dari Jerman semuanya. Terus karena Deutsche Welle, DW, media Jerman, itu sampai ngeliputkan, sampai pay so many attention into this conflict atau event, sampai diundang tuh banyak narasumber dari sana. And then temen-temenku jadi terekspos dong, karena DW kan media Jerman. Dia nanya aku kayak, ternyata ini jam berapa aja? Aku kayak awalnya 5 detik pertama, 10 detik pertama aku malu, jujur. Perasaan yang muncul, gimana cara jelasinnya ya, mau aku bingung cara bersikap pada saat itu. Tapi setelah first impression atau first reaction itu aku milih untuk coba untuk merangkai ceritanya dengan konteks yang seakurat mungkin yang aku tahu. Jadi aku start with the konteks dulu. Konteksnya adalah ini, dan yang kalian lihat itu sebenarnya bukan part of the real demonstration yang bakar-bakar, itu bukan. Yang aku rasa itu I think ada beberapa orang yang bilang itu ada udah diorganize oleh something or someone atau some entities. Tapi yang benar-benar bersuara atau apa itu kamu bisa lihat ini yang 17/8 itu. Terus baru dia ngerti, oh I see. Karena kan biasa ya media potongan-potongan gitu, jadi orang-orang di sini juga pada ngeliatnya potong-potongan yang bakar apa segala macam. Jadinya aku coba jelasin itu gitu, dan coba redirect ke yang sebenarnya kita mau gitu. And then itu ya tadi topiknya, maaf sedikit out of topic, tapi nah yang cerita lucu tadi di awal yang tahun lalu yang Garda Biru itu, nggak tahu ya, event puncaknya itu selalu terjadi di event-event penting gentingku juga gitu. Jadi yang tahun lalu tuh aku lagi liburan ke Swiss. Nah, salah satu alasan itu bisa akhirnya ikut bikin postingan, ikut bersuara, ikut ngasih opini-opini itu tuh karena aku lagi liburan. Jadi aku buka sosial media, aku buka IG, aku lagi BAB. Terus tiba-tiba aku buka Instagram, ini tahun lalu ya, aku buka Instagram terus kayak, ini kok biru semua gitu kan, ini ada apa, ada konser, ada apa ini kan. Terus tiba-tiba ya kayak gitulah kejadiannya. Terus itu lagi liburan lagi, oh my god, akhirnya liburan gitu.
tiba-tiba kayak gitu. Nah tahun ini asik banget 29 Agustus itu aku ke Belanda karena cara aku kuliah di apa sekarang lagi kerja di Belanda dan ya udah aku rasa udah siap gitu kan untuk ke chapter selanjutnya, which means ya lamar gitu kan. Terus by the way aku cukup transparan mengenai proses proposal apa segala macam. Aku cukup transparan ke Rata karena aku kayak aduh gimana ya mau surprise nih. Kayak nanti aja deh next event. Pokoknya intinya demonya itu 25, 29 itu yang cukup 28 atau 29 ya pokoknya ya. Itu itu terjadi hal-hal itu puncak-puncaknya pas lagi aku loh tiba-tiba pas nonton televisi lihat sosial media segala macam terus kayak kok jadi kayak gini gitu kan. Tahun lalu pas lagi liburan lagi nyantai, sekarang juga lagi ada event yang penting yang terjadi gitu kan. Tapi ya itu cerita lucunya tadi Bapak di saat Indonesia lagi ada seperti itu ya, ada ada event-event penting juga dalam itu terjadi. Kecuali yang liburan mobil kayak gitulah. Itu tadi ya agak kayak ayo ya tahun lalu tadi kayak gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin tuh konteksnya gimana, opini-opini itu soal apa yang terjadi dengan mereka, pendapatku soal ya kejadian kemarin tuh kayak gimana. Kalau presentnya sekarang sih yang aku tahu, jadi aku mau bikin past present future gitulah. Pastnya udah aku bahas tadi opiniku mana. Kalau presentnya sekarang sih kalau aku lihat berita segala macam harusnya udah mulai kondusif, tidak ada lagi yang anarkis dan apa tuh namanya 17+8-nya masih dikawal terus di depan gedung DPR. Setahu aku masih ada yang mahasiswa-mahasiswa yang masih turun ke jalan, masih menyuarakan juga. Tapi aku nggak tahu kenapa responnya tidak secepat itu gitu. I don't know. Mungkin ada sesuatu pertimbangan yang kita nggak tahu di pihak mereka, tapi ya harus bisa cepat. Bisa ada yang pakai Harley, tapi ya gitu. Harusnya menurutku bisa lebih cepat gitu kan, karena ada deadline-nya kan 17 seminggu. I think ini udah fast deadline dan 8-nya setahun ke depan. Kita masih ada 4 tahun buat sampaikan. Which leads me to future-nya kayak gimana menurut dari aku. Kalau misalnya teman-teman kalau pasti ada aja pertanyaan kayak di dalam tuh sistemnya susah gitu. Terus aku bilang iya makanya itu sesuatu hal yang serius kan, itu susah gitu, bukan tempat untuk joget. Si harus joget ya. Kalau teman-teman perhatiin tema pemerintahan 4 tahun ke depannya akan joget. Presidennya menang gara-gara joget. Ini terjadi masalah gara-gara joget. Nextnya apa lagi nih gitu. Pokoknya temanya joget. So don't joget. Jangan joget-joget. Nggak. Tapi ya lucu banget ya. Presidennya menang joget. Gemoy kan. Gemoy. Karena kegemoyannya dengan the dance yang cute gitu kan. Bisa menang. Yang ini joget tapi bisa bikin marah gitu. I don't know. Kind of weird. Tapi ya gitu. Ada apa lagi ya? Oh ya, tadi kan past, present, future-nya gimana gitu kan. Aku ada beberapa poin sih mengenai yang kayaknya berkaitan sama future-nya gitu. Yang pertama itu ada namanya, aku akhirnya mulai baca-baca soal bagaimana di sini, di Eropa ini bisa, maksudnya mereka tuh lagi ngapain sih? Representatifnya lagi ngapain? Terus di Bundestag tuh lagi ngebahas apa ya? Yang dua sih yang paling penting sekarang yang dibahas itu energi, gimana caranya negara ini bisa lebih sustainable, terutama dari bidang energi. Yang kedua itu poin atau long term yang lebih long term lagi. Jadi energi ini yang lagi dekat menurut mereka, which means lagi banyak dana, lagi banyak fokus ke situ. Yang long term ke depan itu ada yang namanya broad prosperity thinking. Broad prosperity thinking ini itu tuh kayak semacam apa ya, framework yang dibikin asalnya itu dari Belanda, terutama yang lagi fokus banget uni yang lagi fokus banget tentang
Premortem itu Tilburg University namanya, Tilburg University, dan mereka itu lagi, karena mereka specialize in humanities and social sciences, jadi mereka lagi banyak riset tentang ini, gimana nentuin pilar-pilar prosperous. Awalnya itu karena mungkin mereka ngeliat banyak growing emerging economies gitu, terutama untuk di kayak di Indonesia atau di SEA atau di negara-negara berkembang lainnya, itu GDP-nya tinggi banget, tapi kok trajectory long termnya itu nggak mengarah ke sesuatu yang prosperous gitu, justru malah ke arah yang lebih distopian. Dan ini yang pengen mereka bantu coba. Oke, I think ada dimensi lain selain GDP yang perlu kita include untuk bisa menyatakan sebuah country itu prosperous atau enggak gitu, dan itu yang kita pengen capai, prosperity-nya. Nah, itu kenapa dibilang broad prosper, dan itu kenapa dibilang broad prosperity. Jadi prosperity-nya itu luas, nggak cuma dinilai dari GDP, tapi ada, kalau nggak salah ada beberapa pilar-pilarnya itu. Nah, teman-teman baca aja, cari aja broad prosperity thinking Google gitu. Nah, kenapa broad prosperity thinking ini tiba-tiba muncul terus aku bahas video ini, itu karena kemungkinan ada dua tadi kan, kemungkinan antara yang di atas nggak peduli atau yang di atas itu otaknya vakum aja gitu kan. Nah, kalau otaknya vakum, ini adalah bacaan yang cukup ringan menurut aku untuk dibaca buat yang di atas. Terus ya itu sebagai tujuan ya, bahwa ini di tujuan tuh dalam artian bukan kayak karena Dutch atau karena di sini bikin ini kita juga enggak, ini cuma kasih inspirasi buat kalian nentuin buat kalian nentuin action item yang harus kalian lakukan gitu. Meskipun 17 tuntutan itu harus diselesaikan dulu ya, ini untuk buat long term ya, buat long term kedepannya nggak kemana sih gitu kan, mau ke arah mana sih kita ini as a country mau dibawa ke arah mana gitu, long term visionnya mau ke arah mana. Plus kenapa juga aku mulai mikirin long term vision, karena aku barusan selesai audiobooknya Lee Kuan Yew, dia presiden pertamanya Singapura gitu ya kalau nggak salah. Jadi salah satu karakteristik yang aku dapat dari buku itu, dari si Lee Kuan Yew, itu adalah dia selalu mikirin long term gitu, long term vision of Singapore itu kayak gimana gitu. Ya tentu aja ada kompromi segala macam, itu strateginya dia, dan akhirnya dia sebagai lawyer kalau nggak salah, dia tuh terus kuliah di bidang hukum segala macam, jadi itu dia cara-cara untuk tapi dia punya gitu visi ke depan long term itu dengan ini berapa seperti itu kan, ini sebagai lebih patok buat yang di atas tuh supaya kita harus lihat dimensi-dimensi ini loh, ada yang energi, ada yang ini harus diperhatiin juga. Jadi buat yang di atas bisa atau coba lihat baca-baca buat teman-teman. Aku juga lagi baca-baca, lagi nyari tahu lebih dalam lagi berapa menit. Yang kedua itu adalah ini buat future ya, buat kedepannya menurut aku. Selain itu, aku tahun lalu itu baru selesai baca buku namanya Inequality of Wealth. Jadi bukunya tuh ngebahas soal jadi yang nulis buku ini tuh Menteri Perdagangan UK dan udah former ya. Terus dia pokoknya di buku ini itulah berargumen kalau kayaknya kita ada di wrong path ya, trajectory path, dan kita harus bisa cepat mengubahnya gitu, karena inequality makin gede. Dan ada satu konsep di dalamnya buat dibaca juga, itu namanya wealth owning democracy, wealth owning democracy, dimana orang-orang itu bisa sejahtera gitu, again prosperous gitu kan, bisa mencapai prosperity dengan ya regulasi segala macam itu dibuat atau dirancang supaya mereduce dia punya inequality itu gitu. Jadi misalnya yang kecukupan bisa melakukan juga semacam efisiensi, I don't know how, tapi buku ini bagus banget, menarik banget gitu. Again, mungkin bisa dimasukin ke framework ini buat mereduce inequality gap-nya. Terus yang poin ketiga itu adalah kan sekarang kita itu voting ya, setelah itu voting itu kenapa kemarin habis ngobrol-ngobrol juga sama orang tua idenya itu kenapa kita coba kembali ke roots kita lagi, yaitu musyawarah mufakat gitu kan. Kayaknya kalau misalnya orang-orang hebat gitu bermusyawarah and then sampai ke kesempatan kayaknya lebih oke gitu hasilnya menurut aku. Guilty juga ya lebih
Jadi sahabatnya, I don't know, ada plus minusnya sama tiap tiap season itu. Dan, tapi itu sebenarnya semacam kayak apa ya, kayak sampai sekarang tuh masih jadi pertanyaan di aku sampai detik ini, kenapa kita tuh selalu mau copy luar, kenapa kita selalu mau copy apa yang mungkin iya ada beberapa yang berhasil, tapi kalau kita lihat ke dalam, kayaknya kita punya strength kita masing-masing dan kita bisa double down di situ, which means kita punya diferensiasi dibanding negara-negara lain. Tapi itu hanya thought eksperimen, okay? Tapi ya, let's ya apa perlu digali lebih dalam sih kenapa musyawarah mufakat ini sering kita dengar di kelas di SD gitu, tapi uh, in practice kita nggak pernah lihat gitu sebenarnya musyawarah mufakat ini step by stepnya kayak gimana gitu, konkretnya nggak ada gitu sih. Iya, mungkin kayak kembali ke rootsnya bisa jadi sesuatu yang kita double down gitu ke depannya in the future, let's see. Dan yang terakhir menurut aku, ada banyak poin terakhir dari aku, oh sorry, ini udah 25 menit. Kalau misalnya ada orang nanya aku bakal, kalau misalnya, iya susah kan ini apa segala macam, kamu masuk deh ke dalam gitu, misalnya masuk ke dalam sistem gitu. Apa yang bakal aku kayaknya akan coba bikin sebuah sistem yang transparan aja gitu, dimana ya sistem yang transparan ini yang aku bayangin tentu aja pasti akan sulit ya, akan banyak kompleksitas, tapi transparansi itu sesuatu yang missing dari dulu sih. Dan aku nggak tahu kenapa belum ada dari atasnya yang pernah buat sistem yang transparan ini gitu. Menurut aku mereka tuh bisa melakukan hal-hal kayak gitu, bilang kita kurang pinter lah, terus bilang kita apa ya itu ya apa tolol gitu itu karena tidak ada transparansi, sehingga mereka ngerasa kayaknya nggak ada yang tahu juga aku kerjanya kalau jelek gitu kan, nggak, kalau mereka nggak tahu ya nggak akan ada marah gitu kan misalnya, mereka nggak ngerasa nggak akan ada reaksi balik gitu. Jadi bikin sistem yang transparan itu menurut aku urgent sekali ke depannya, supaya kita bisa track semuanya nih, kayak oh si orang ini lagi ngelakuin ini untuk ini dan progresnya udah sekian gitu, atau misalnya ada progresnya tuh udah sampai di kayak check out step gitu kan, nah ini udah sampai di sini, udah sampai di sini. Bahasan mengenai problem ini di daerah ini, di kecamatan ini, itu progresnya udah 80% atau 90% masalah di kecamatan ini. Jadi dan aku mungkin akan mulai dari kecil, dari tes dulu sistem ini di tempat-tempat yang kecil aja dulu, dari kecamatan apa atau bahkan dari desa apa gitu kan. And then ketika kita lihat udah bisa, udah okay di kecamatan itu, implementasinya segala macam, baru ke kecil, ini small steps gitu. Mungkin karena aku datang dari IT kan, dari produk, jadi MVP gitu, itu ya kita harus eksperimenkan gitu kan. Asumsi, datang, kita observe, bikin hipotesis, bikin prototype gitu ya, semacam prototype yang bisa kita tes atau eksperimenkan, dan kita lihat kenapa design thinking ini kenapa nggak pernah diimplementasikan juga gitu di pembuatan produk-produk government gitu. Itu sih yang aku juga agak lihat, mungkin kedepannya bisa bagus untuk seperti itu. So, sorry ini udah 30 menit, kayaknya ini video terpanjang deh, satu video terpanjang, tapi I hope teman-teman bisa get something out of this, atau aku cuman yapping ya, bahasa Gen Z yapping ranting aja, tapi ya gitu, semoga kedepannya semuanya bisa lebih damai, untuk konsistensinya dipenuhi atau at least mensatisfy kita lah gitu. Tapi ya semoga semuanya kedepannya pada baik-baik aja, semua tetap sehat kembali seperti biasa. Dan ya tetap, kalau menurut aku sih memang harus, mau nggak mau kita harus kembali ke situasi normal sebisa mungkin gitu. I don't know how tapi ya gitu sih teman-teman di satu review kali ini. Maybe next video tuh aku bakal bikin video tentang apa ya, aku udah ada beberapa ide tadi bikin video apa gitu. Aku tuh kenapa ya kok pengen bikin daily vlog, kita tuh sangat bikin daily vlog, shadow to vlog terus ya.
Nah, itu kayak next challenge gue bikin vlog gitu kali ya. I don't know bikin yang menarik tuh gimana, pasti shout out to vloggers itu salah satu TikTok konten yang susah banget menurut gue. Saya oh iya, hampir lupa ada satu lagi sebenarnya poin, tapi ini buat ke kita kayaknya sebagai pemilih gitu yang akan memilih nanti orang-orang yang akan di atas. Um, Kayaknya yang kita harus mulai cari atau lihat, karena ke belakang ini kita udah ngelakuin polanya sama kan. Yang kita pilih adalah opinion leaders. Nah, aku punya again thought experiment. Gimana kalau misalnya kita pilih atau cari instead of opinion leaders, yang kita cari itu intellectual leaders. Jadi orang yang benar-benar punya kapasitas secara intelektual. Intelektual ini ada ini ya, ada apa? Ada banyak banyak itunya, metrik-metrik IQ, EQ, SQ apa sih? Kayak mungkin lihat ke situ deh. Instead of jumlah followersnya, instead of jumlah likes-nya, instead of engagement rate-nya. I mean, bisa juga gitu. Mungkin ada yang dua-dua gitu. Tapi menurut aku untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa mensatisfai semua pihak itu butuh kapasitas intelektual, dan aku sama sekali jauh dan wah jauh sekali dari sini. So instead of um, looking at opinion leaders, yang aku juga lihat-lihat, let's start looking at intellectual leaders. So ya, oke. Supaya kita selamat ke depannya guys, supaya kita selamat guys. Oke, itu aja poin terakhir. Oke guys, bye.